Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Kristum Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 10 Juni 2025, hari Selasa ya. Kondisi dari market, Bitcoin di perdagangan kemarin berhasil breakout dari bull flag ya atau descending channel, dan overall secara movement ini lumayan bagus dilihat dari peningkatan volume perdagangan dan juga volume smart money yang cukup aktif di perdagangan kemarin. Jadi sentimen overall sih bagus ya kalau menurut saya. Dan juga kalau kita melihat secara level confirmation, Bitcoin butuh banget untuk bertahan di kisaran area di atas 107 ribuan saat ini. Ya, bila mana nanti menjelang closing daily time frame Bitcoin hanya koreksi dan mungkin turun tidak kurang daripada 107.000, itu masih akan tergolong positif. Jadi saat ini arah dari Bitcoin ekspektasinya adalah melanjutkan fase rally setelah dia berhasil mengkonfirmasi breakout dari area sekitaran 105.000 di perdagangan kemarin. Gitu. Jadi overall positif. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Hari ini akan ada beberapa sentimen ya. Jadi Jepang akan merilis data M2 and M3 money supply. Kemudian dari Inggris akan ada rilis data earning index. Ya, ini data untuk ketenaga kerjaan gitu ya. Kemudian juga ada data pengangguran atau unemployment rate, dan Amerika Serikat akan merilis short term energy outlook. Sementara untuk rilis data kemarin itu ada data GDP dari Jepang, lalu ada CPI and PPI dari China, inflasi Cina turun ya, deflasi. Kemudian dari US kemarin ada data production untuk oil. Ya itu sih. Hari ini juga akan ada kelanjutan dari perbincangan terkait dengan tarif. Kebijakan tarif US dan juga Cina yang diselenggarakan acaranya di London. Ini adalah pertemuan kedua setelah kemarin mereka bertemu di Geneva, Swiss, dan sekarang ini adalah pembahasan kedua kalinya. Jadi ada 2 hari teman-teman, yaitu di hari Senin dan hari Selasa terkait dengan perbincangan tarif. Kemungkinan hari ini atau mungkin malam nanti ya, kita baru akan menemukan keputusan terkait dengan apa sih kesimpulan yang diambil dari pertemuan Cina dan Amerika Serikat. Semoga saja perang dagang kali ini bisa mereda gitu. Jadi ya itu beberapa sentimen yang akan kita temukan di perdagangan hari ini. Kemudian dari berita yang lain adalah Cina, Bank of China dikabarkan ada injek ya sekitar 135 miliar renminbi. Jadi ini bisa dibilang merupakan sebuah berita yang bagus. Jadi The People Bank of China dikabarkan ada repo, teman-teman. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk injek dana. Jadi intinya ada dana yang masuk ke market karena stimulus yang dilakukan oleh pemerintah Cina untuk boosting mereka punya perekonomian yang sekarang masih struggle seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari data-data perekonomian dari Cina sebenarnya sekarang ini lagi mengalami stagnansi yang masih yang masih terjadi seperti itu. Ini impact daripada memang keterlambatan yang namanya arus perdagangan di Cina karena ada beberapa sentimen seperti tarif. Kemudian juga ada banyak negara yang saat ini masih belum recover secara penuh sehingga permintaan ekspor impor cenderung masih terhambat. Industri properti di Cina yang merupakan investasi terbesar pun juga masih mencoba buat recover. Jadi saat ini memang penuh dengan banyak masalah dan butuh banget dukungan dari pemerintah Cina itu sendiri gitu. Jadi stimulus yang dilakukan ini impact-nya akan sangat positif untuk market Cina. Lalu dari berita outflow and inflow dari produk Bitcoin Spot ETF, kemarin arus keluar didominasi oleh BlackRock ya. BlackRock ada arus keluar sekitar 130 juta US dollar, sementara hedge fund lain seperti Fidelity, ARK 21 Share, kemudian juga ada Grayscale, Bitwise kemarin mendapatkan inflow.
Sementara dari produk Ethereum Spot ETF, kemarin BlackRock ada akumulasi sama Grayscale. Gitu. Jadi dari data ETF ini menunjukkan ada arus keluar yang terjadi beberapa waktu terakhir pada produk Bitcoin Spot ETF, sementara Ethereum masih tetap konsisten akumulasi. Kemudian data dari token unlock. Nah, ini mungkin cukup penting buat teman-teman yang pegang altcoin. Ada beberapa token yang bakalan unlock cukup besar. Salah satu yang dinotis adalah APT. Unlock hampir 2% dalam 3 hari ke depan. Waspada buat teman-teman yang pegang Aptos. Kemudian ada IMX juga akan ada unlock 1,33% dalam 3 hari ke depan. Tetap waspada. Kemudian ada Starknet STRK unlock 3,79%. Ini juga unlocknya cukup besar ya dalam 5 hari ke depan. Tetap dipantau market. Say Network juga unlock lumayan 1,04% dalam 5 hari 15 jam ke depan. Lalu ARB juga unlock mendekati 2% dalam 6 hari ke depan. Itu ZK ini unlock paling brutal 20,91%. Jauh-jauh lah dari token bernama ZK. Kemudian ApeCoin ini juga unlock sekitar 1,95% 7 hari ke depan. Waspada. Lalu FTN ini juga unlock cukup besar ya 4,66%. S atau Sonic itu unlock 1,68% dalam 8 hari ke depan. Itu ZRO. Ini juga unlock lumayan brutal 23,13% ya, hampir 11 hari ke depan. Wah, ini parah sih. Ya, itu beberapa koin unlock yang perlu teman-teman notice dan hati-hati kalau teman-teman pegang altcoin yang menjelang unlock karena biasanya memang ada pembukaan jumlah token yang beredar. Impactnya adalah inflasi pada tokennya akan semakin membesar. Kondisi dari overall produk Bitcoin ETF ya sementara ini masih didominasi inflow oleh BlackRock. Total inflow sih di minggu ini masih lumayan bagus ya menurut data dari CoinShare. Kemudian dari berita yang lain adalah Nasdaq baru saja menambahkan XRP Solana ada XLM di dalam crypto index ya bursa saham Nasdaq. Seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah inisiasi yang dilakukan karena Nasdaq sendiri berusaha untuk meluncurkan sebuah produk bernama Nasdaq Crypto Index atau NCIQ. Ya, di mana ini terdiri dari beberapa kelompok aset kelas atau aset kripto ya altcoin teman-teman dan dimasukkan ke dalam indeks yang mana itu merupakan sebuah koin-koin pilihan ya yang sudah dipilih oleh Nasdaq itu sendiri. Itu berita terbaru. Kemudian Avalon Lab dikabarkan burning token dengan total 80 juta token AVL ya yang di burning. Ini tentu saja bisa menjadi sebuah sentimen yang positif. Kemudian ada MicroStrategy baru aja melakukan akuisisi sekitar 1045 Bitcoin. Ini sangat banyak ya, kemarin diakumulasi di tanggal 9 Juni. Lalu ada berita juga datang dari Paraguay. Paraguay mengkonfirmasi bahwa kemarin mereka memposting bahwa Paraguay itu menjadikan Bitcoin sebagai legal tender. Tapi dia klarifikasi kalau info tersebut adalah info yang ya infonya benar, tapi kejadian yang sebenarnya adalah akun dari Twitter atau sosial media dari negara Paraguay itu kena hack. Seperti itu. Jadi berita bahwa Bitcoin yang dijadikan legal tender itu tidak benar. Gitu. Ini overall pergerakan dari kondisi altcoin. Beberapa altcoin merespon positif kenaikan pada Bitcoin, tapi beberapa lagi ada yang koreksi cukup dalam. Nah, teman-teman, ini juga data yang cukup penting. Ini dari salah satu investment management Morgan Stanley. Baru aja meluncurkan semacam proposal atau mungkin semacam insight outlook terkait dengan bond equity alternative and transition. Kita akan lihat apa poin pentingnya. Yang pertama adalah key theme for June 2025 terkait dengan perubahan kebijakan the Fed ya. Jadi shortfall dan versus deviation. Jadi kalau kita lihat dari penjelasannya saat ini
Pada pertemuan bulan Mei kemarin, ya, conference in May, itu Jerome Powell, The Fed, mengungkapkan bahwa mereka akan bersikap lebih toleran terkait dengan kondisi inflasi pada perekonomian saat ini. Jadi kabarnya Ketua Jerome Powell pada konferensi Federal Reserve di bulan Mei mengatakan bahwa dalam peninjauan ulang kerangka kebijakan mereka, The Fed akan lebih menekankan pada kekurangan atau defisiensi ketimbang penyimpangan atau deviation terhadap target inflasi dan juga estimasi lapangan kerja penuh. Ini berarti bahwa The Fed akan lebih fokus untuk memastikan bahwa inflasi dan lapangan kerja berada dalam batas yang sesuai. Bahkan jika berarti kekurangan, dia akan lebih mengkhususkan pada kekurangan pencapaian inflasi dibandingkan dengan penyimpangan. Nah, penjelasan yang lebih detail adalah pertama, kekurangan. Ini mengacu kepada situasi di mana ekonomi belum mencapai target inflasi, yaitu di 2%. Ya, sementara untuk penyimpangan atau deviation ini mengacu pada situasi di mana ekonomi telah melewati target inflasi atau lapangan kerja penuh. Misalnya, jika inflasi berada di atas target 2%, maka penyimpangan dalam hal ini masih akan mendapatkan toleransi. Gitu. Nah, lalu apa penekanannya? Dengan menekankan kepada kekurangan, ya, atau deviensi, The Fed menunjukkan bahwa mereka lebih bersedia untuk mengambil tindakan yang lebih agresif untuk mengembalikan ekonomi ke target, bahkan jika ia menanggung risiko inflasi yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya di sini dikatakan bahwa The Fed berfokus kepada apa namanya? Penyeimbangan perekonomian yang lebih baik, dan The Fed bisa saja mengambil kebijakan-kebijakan yang tiba-tiba agresif dan juga mungkin radikal, teman-teman. Dan The Fed sendiri tidak lagi terlalu berfokus kepada kekurangan inflasi yang ada saat ini. Maksudnya kalau inflasi pun masih di atas daripada target mereka, itu mereka masih akan bisa tolerir gitu. Implikasinya apa? Penekanan baru ini akan memiliki implikasi penting pada kebijakan moneter dari The Fed, ya, yang mana ini akan menunjang bahwa The Fed mungkin akan lebih fleksibel dalam menanggapi situasi ekonomi. Mungkin akan cenderung mengambil tindakan yang preventif untuk mencegah kekurangan daripada menunggu hingga adanya penyimpangan, misalnya inflasi yang tinggi. Gitu. Jadi pada intinya adalah kebijakan yang diambil oleh The Fed saat ini itu tidak hanya berfokus kepada inflasi saja, ya, tapi dia juga melihat faktor-faktor lain. Makanya kalau kalian melihat dari apa namanya pandangan dari The Fed, dia kan juga mempertimbangkan kebijakan apa yang terjadi pada fiskal, ya, which is Donald Trump yang ada perang tarif saat ini itu mempengaruhi The Fed yang cenderung lebih defensif dan nggak pengen turunin suku bunga secara cepat. Ya, jadi ini adalah tindakan yang menurut saya cukup berani, agresif, mungkin radikal juga ya, gitu. Jadi demi untuk mempertahankan kondisi dari moneter mereka tetap stabil agar tidak terjadi lonjakan inflasi, gitu. Lalu apa implikasinya? Nah, kalau kita lihat dari kemungkinan, ya, yang akan terjadi ke depannya ini terkait dengan kebijakan yang diambil The Fed adalah kemungkinan The Fed ini baru mulai akan menurunkan suku bunga, ya, di beberapa periode yang dianggap ideal gitu. Di bawah ada sih, sebentar saya cari dulu. Nah, ini dia. Terkait dengan prediksi monetary policy. Saat ini kondisinya adalah The Fed punya suku bunga di 4,5%. Sementara Bank of England ada di 4,25%. European Central Bank suku bunganya ada di 2,4%. Sementara Bank of Japan suku bunganya ada di 0,5%. Nah, kalau kita melihat dari potensial, ya, The Fed kapan dia akan memangkas suku bunga, ini sepertinya akan terjadi di kisaran 6 bulan ke depan. Kalau sekarang ada di bulan Juni, The Fed baru akan benar-benar memangkas suku bunga itu mencapai level 4% kemungkinannya di 6 bulan ke depan, which is itu mungkin di bulan bulan apa ya, bulan Desember
atau November. Nah, mungkin bulan-bulan itu ya. Dan penurunan yang lebih agresif baru akan terjadi di 1 tahun dan 2 tahun ke depan, di mana diprediksi suku bunga The Fed akan di bawah dari Bank of England. Gitu. Sementara kondisi dari European Central Bank yang sudah menurunkan inflasi secara agresif, diprediksi akan kembali menaikkan suku bunganya itu di setelah 1 tahun. Ya, setelah 1 tahun baru akan ada kemungkinan kenaikan suku bunga dari European Central Bank. Gitu. Jadi pada intinya adalah di tahun ini nampaknya akan menjadi tahun yang cukup sulit. Namun kalau kita melihat agak panjang, ini The Fed akan lumayan agresif di 6 bulan sampai setahun ke depan untuk pangkas suku bunga mereka. Gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tentu saja dalam jangka pendek kemungkinan kita akan masih menghadapi kesulitan liquidity. Before nanti ada sentimen pemangkasan suku bunga yang lebih besar, baru mungkin market akan positif. Jadi possibility di tahun 2026 bisa aja market masih positif karena ada narasi The Fed memangkas suku bunga. Gimana menurut kalian terkait dengan outlook dari Morgan Stanley? Oke, gimana kondisi dari Bitcoin? Bitcoin ya so far bagus saja ya di daily time frame lumayan bagus di 4 jam belum ada indikasi pembalikan arah. Even kita melihat di pergerakan smart money-nya pun juga masih lumayan strong. Posisi Bitcoin berpotensi masih bisa lanjut up ya. Secara structure market dia create lower high which is ini masih sangat berpotensi untuk lanjut rally. Bitcoin dominance lumayan mendukung, naik 0,45%, sehingga memungkinkan Bitcoin sendiri mendapatkan kesempatan buat rally. Nah, kenaikan pada Bitcoin kali ini itu ditunjang oleh penurunan dari DXY. Kemarin di video kemarin kita membahas tentang Amerika Serikat defisit, teman-teman. Kondisi dari perekonomian Amerika Serikat itu udah parah banget. Utangnya udah terlampau tinggi. Kemudian juga ya itu, makanya Donald Trump kan gelisah dia, teman-teman. Ini The Fed kok nggak pangkas suku bunga, sementara utang mereka banyak. Ya itulah. Jadi pada intinya adalah Bitcoin so far masih strong, Bitcoin masih cukup kuat. Buat teman-teman yang ada hold, diamond hold, teman-teman pegang terus. Terus juga kalau kita lihat dari kondisi altcoin kemarin nggak terlalu responsif terhadap kenaikan dari Bitcoin karena memang dominasinya masih dipegang oleh Bitcoin. Paling ada beberapa altcoin aja yang perform. Sui protokol salah satunya ya lumayan naik 4%, sementara yang lain masih melempem gitu. Jadi buat Bitcoin gitu mungkin short term target kita 110 atau 109.000. Karena aku juga perhatikan di sini CoinGlass. Kemudian masuk ke heatmap di sini ya, teman-teman. Nah, di kisaran area 109 itu ada penumpukan jumlah seller. Jadi waspada aja. Mungkin Bitcoin di 108 ini masih lumayan bagus. Tapi kalau seandainya nanti buyer nggak terlalu kuat, ya di kisaran 109.000 itu berpeluang akan ada koreksi. Gapnya mungkin bisa turun sampai 107.000. Level-level tersebut teman-teman boleh manfaatkan untuk kembali akumulasi ya antara 107 sampai 106.800 boleh dimanfaatkan karena di area-area tersebut ada semacam order block ya yang lumayan tinggi gitu. Jadi kalau teman-teman mau masuk di harga sekarang maybe better tunggu di 106.800 sampai dengan 107.000. Ya, resistance terdekat di 109.000. Jadi bisa dipantau aja area tersebut sebagai next target buat Bitcoin. Itu apalagi kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.